Universitas Pekalongan. Di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, royalti, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pengakuan atas PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai. Dan yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 dan penghasilan lainnya. Undang-Undang PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai menerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua, dan ahli waris. Wajib pajak yang dimaksud adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan tugas, contohnya arsitek, akuntan, pengacara, dokter, petugas dinas di luar asuransi, direkseri, petugas penjaga daerah dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris, mantan pegawai. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan keputusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah mingguan, upah harian, upah satuan, upah torongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Sedangkan objek atas PPh pasal 21 yang kedua, penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau
santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan pembayaran pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh pasal 21 penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Dikenakan PKP sebesar penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Tarif PPh pasal 21 yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 55 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif progresif PPh pasal 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif
sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Cara pelaporan SPT PPh pasal 21. Yang pertama, login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki. Masukkan NPWP dan paspor serta kode keamanan yang tertera. Yang kedua, akan muncul pilihan A menu yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh pasal 21. Pilih file SPT masa PPh pasal 21 yang ingin Anda laporkan dalam bentuk CSV dan PDF. Namun, pastikan nama kedua cara tersebut sudah sama. Setelah itu, Anda dapat klik Start Upload, maka akan muncul pesan ke bawah. Proses upload selesai. Ketiga, selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi benar, klik kirim SPT. Yang keempat, selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapatkan tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik (BPE). Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPh pasal 21 secara online. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat ataupun materinya ada yang kurang. Saya mohon maaf. Di akhir video nanti saya